Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bagi Gusti Allah yang rahmat berkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan bahas tentang penyakit non medis. Nah, apa itu penyakit non medis? Nah, kita bahas ya. Penyakit non medis adalah penyakit yang ditimbulkan oleh efek dari alam lain yang nantinya jadi medis. Nah, medisnya ini terpicu oleh hal-hal lain yang sifatnya adalah spiritual, supranatural, dan kebatinan yang sifatnya dari diri sendiri dengan unsur yang lain. Loh, seperti itulah makanya kita lihat dari kacamata yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Nah, penyakit non medis ini nantinya ada 3 tingkatan berdasarkan sumbernya. Loh, ada 3 tingkatan, Mbak? Iya, ada 3 tingkatan. Karena apa? Tingkatan ini yang menyebabkan menjadi pemicu sakit dan musibah yang menimpa jenengan ini. Nah, kita bahas yang pertama adalah penyakit non medis berasal dari gangguan gaib yang sifatnya adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain. Nah, ini biasa hubungannya dengan santet, pelet, ataupun hal-hal lain yang sifatnya merusak dan dikirim oleh pihak lain dengan perantara dukun, entah ilmu, entah apapun yang menggunakan media supranatural, entah jin, kotam, dan sebagainya. Nah, inilah yang dinamakan penyakit non medis dari penyebab pertama, yaitu antar manusia. Nah, yang seperti ini biasanya dipicu karena suatu hal permasalahan, entah persaingan, suatu hal yang tidak suka, ataupun hal-hal lain yang menyebabkan seseorang mengirimkan itu. Benar atau salah, wallahu alam, nanti yang bisa menyembuhkan adalah orang yang bisa menghilangkan gangguan sihir ataupun gangguan-gangguannya. Bisa dukun, paranormal, kiai, ustadz yang bisa menghilangkan gangguan jinnya. Nah, itu masih tahap gampang. Nah, yang kedua ini adalah penyakit non medis yang disebabkan karena hubungan antar dua manusia dengan Allah, dengan Tuhannya. Loh, kok hubungannya dengan Tuhannya? Berarti hubungannya sudah hubungan triangle, segitiga. Nah, biasanya salah satu orang yang sakit non medis itu disebabkan karena orang lain, bukan karena kiriman, tetapi doa orang yang teraniaya, yang tersakiti, dan Allah mengijabahkan seseorang itu sakit sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang pertama tadi. Nah, ini seperti kutukan, tapi bukan kutukan, karena ini urusannya beliau dengan antara manusia ini, orang satu dengan orang pertama, orang satu dengan orang kedua, dan Gusti Allah mengijabahi. Seperti halnya ketika sakit, orang yang pertama itu melakukan bukan sumpah, istilahnya nyedak nih, jika nanti kau melanggar, kau akan sakit seperti aku. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, solusinya sebenarnya adalah minta maaf, mohon ampun kepada Gusti Allah, minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Selesai. Nah, yang ketiga ini adalah hubungan kita sendiri, satu orang dengan sakit yang disebabkan karena hubungan kita pribadi dengan alam lain, dengan lingkungan. Jadi kita pribadi dengan lingkungan. Loh, seperti apa contohnya? Nah, kita sering tanpa berpikir panjang kita menebang pohon yang sebenarnya itu difungsikan untuk sebagai peneduh, sebagai pagar, ataupun sebagai penanda, dan banyak lagi fungsinya. Suatu ketika kita menebang pohon itu, kita mendapatkan gangguan gaib, entah dari penunggu, entah dari karma alam, entah dari tuah dari leluhur. Kita akan sakit, dan sakitnya itu bukan hal-hal yang sifatnya ada jin di dalamnya dan merusak, bukan, tetapi sudah berkaitan dengan tuah dari perbuatan kita. Nah, inilah yang agak sulit karena sudah tatarannya sudah mulai agak tinggi. Yang seperti ini biasanya kalau kita minta bantuan kepada orang yang tahu, maka penebusannya
itu adalah dengan memohon ampun kepada Gusti Allah. Yang kedua, ada ritual-ritual khusus yang harus kita jalankan. Ritual itu apa? Nah, ritual ini tentunya yang tidak berkaitan dengan kemusyrikan. Pertama, yang namanya penebusan itu kan namanya kita juga melanggar alam. Makanya kita juga ketika melakukan hal yang merusak alam, tentu kita juga harus memperbaiki lagi. Entah dengan sedekah, bisa sedekah bumi, sedekah alam, ataupun dengan sodakoh yang lain yang sifatnya menebus itu. Insya Allah bisa, tetapi itu dengan tata cara dan orang yang mampu mendampinginya, entah sesepuh ataupun orang dengan tingkat spiritual tinggi, bukan paranormal ya, tetapi tingkat spiritualis yang tinggi. Nah, itu yang terjadi. Nah, yang ketiga, yang keempat ini adalah ini sudah tinggi. Ini hubungannya dengan seseorang, kita pribadi dengan Pangeran kita, Tuhan. Nah, sakit ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan apapun dunia ini, tetapi dengan kersone Pangeran, yaitu selevel dengan karma atau azab. Tetapi azab ini tidak se-ekstrem yang kita bayangkan ya. Nah, ini seperti apa contohnya? Pertama, kita pernah bersumpah saya tidak akan menginjakkan kaki ke tempat ini lagi. Jika, nah ini bahaya, karena ini antara dia pribadi disekseni oleh Gusti Allah atau Pangeran kita. Ini bahaya. Saya tidak akan nyedak ke sesuatu, dan ini sifatnya fatal. Tetapi ada sesuatu yang lebih fatal lagi, yaitu ketika kita atau beliau-beliau ini melanggar yang sifatnya adalah hukum yang dibuat oleh Gusti Allah. Seumpama yang paling parah adalah menyalahkan takdir, ataupun melanggar aturan, ataupun melanggar syariat yang kita secara tidak langsung adalah menantang kehendak dari Gusti Allah, seperti hanya menyalahkan takdir, membakar kitab suci, mengacak-acak tempat peribadatan. Nah, ini bahaya. Ini hubungan kita langsung dengan Sang Pencipta. Ini berat, konsekuensinya berat, dan biasanya tidak tertolong. Sembuhnya pun juga akan berefek dan berakibat dampak sosial dan dampak spiritual yang luar biasa, dan fisiknya pun juga tidak akan kembali seperti semula. Nah, seperti ini kita juga harus tobat nasuha. Jika kita mengacak-acak agama lain, yang kita tidak sepaham, nah yang tidak sepaham itu berarti yang salah jenengan sendiri, bukan tempat ibadahnya. Walaupun kita itu berbeda keyakinan, menganggap agama lain salah, berarti yang salah itu jenengan, bukan agama dia yang kita acak-acak itu. Tuhan itu mutlak satu. Loh, kok kita bisa kena azab? Karena kita itu tidak paham, ilmu kita kurang, mengacak-acak orang lain yang sifatnya menembah pandangan Gusti Allah dengan cara mereka, tetapi kita tidak tahu kemurkaan itu jatuhnya pada sesuatu. Nah, mereka tentang cara penyembuhannya ini pun juga mereka juga tidak percaya. Nah, salah satu caranya yaitu tadi, tobat nasuha, tobat sungguh-sungguh kepada Gusti Allah, dan memohon ampun, membayar kafarah jika ada sumpah serapah ataupun janji yang tidak terlunasi. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.